Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 2 Mei tahun 2024 telah hadir di studio Nun Podcast Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dr. Andus Ambo MSI. Apa kabar, Abah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau baik dan sehat. Kita doakan semoga karir beliau semakin naik dan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat Amin, di amin, dalam karir-karir beliau ke depan nantinya. Insyaallah, amin. Adapun tema kita pada hari ini dalam podcast di hari ini kaitan dengan pendidikan dalam perspektif budaya di tanggal 2 Mei ini. Nah, kita ingin tahu sekolah-sekolah yang ada dalam naungan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Ya, kurang lebih ada 580 sekolah dengan rincian 132 sekolah negeri dan 448 sekolah swasta. Ya, benar. Nah, kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Untuk itu kita ingin tahu progres budaya dari masing-masing sekolah yang ada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Kupang. Untuk itu kita beri kesempatan kepada Pak Sekretaris Dinas, Pak Dr. Andus Ambo MSI. Disilakan. Baik. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana hari ini adalah hari ulang tahun pendidikan tahun 2024 ini, di mana memang catatan sejarah yang berkaitan dengan pendidikan ini kan cukup panjang dan sangat melelahkan ya. Dalam bagaimana mencari solusi agar pendidikan ini khususnya di Kota Kupang ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu kaitan dengan judul hari ini dan juga pada kesempatan hari ulang tahun ini kaitan dengan budaya, memang dalam program baik khususnya secara nasional yang diterapkan di seluruh Indonesia berkaitan apalagi di Kota Kupang, perkembangan yang dari sekian gerakan yang kita laksanakan di Kota Kupang ini memang belum signifikan ya. Tetapi kita sudah mulai mengangkat tentang bagaimana mencintai budaya itu dalam berbagai konteksnya tentunya. Berbagai konteks kita akan termasuk hari ini kita upacara menggunakan etnis daerah atau masing-masing budaya yang dimiliki oleh saudara-saudara atau teman-teman kita di lapangan, khususnya guru, siswa, dan orang tua tentu yang hadir pada berbagai macam momen. Nah, pengembangan kebudayaan ini memang secara sistematis sudah berjalan. Oleh karena di kantor saya itu kan ada bidang kebudayaannya. Oh, bidang kebudayaan luar biasa. Jadi sudah mulai bergerak sudah tahun kedua ini. Tahun kedua karena memang di beberapa tahun di belakang itu karena pandemi dan lain-lain kita memang tidak terlalu fokus ya. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa di tahun 2023 dan 2024 ini secara sistematis dan terprogram hal-hal yang berkaitan budaya itu sudah menjadi fokus kita ya. Bagaimana budaya-budaya itu kita terapkan, bahkan di setiap kecamatan itu kita sudah tentukan semacam pilot project. Nah, misalnya di kecamatan Oibobo umpamanya itu sekolah itu kita sudah tunjuk SD-nya itu. Oh, ini kamu ada yang pengembangan etnis Rote, etnis Sabu, Flores atau apa, kita udah bagi. Jadi kalau misalnya kita dalam bentuk tarian atau apa, kalau masyarakat membutuhkan bisa menghubungi Dinas Pendidikan. Itu ada tarian penjamputan, ada macam-macam ya. Jadi
di masing-masing kecamatan dan sekolah itu kita udah di blok-blok ya. Ya, sudah diberikan tugas sekolah bahwa lo kembangkan daerah ini, tarian apa atau kebiasaan apa, pokoknya berkaitan dengan budaya. Nah gitu kita sudah bagi. Kayak gitu Pak Moderator. Baik, luar biasa ya sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kupang bahwasanya di masing-masing sekolah sudah dibuat blocking. Jadi ada etnis budaya Rote, misalkan Sabu dan Alor, Flores dan lain-lain. Nah ini luar biasa. Jika ingin tarian adat untuk penjemputan dan lain-lain, penjemputan tamu dan lain-lain, mungkin bisa, dihubungi. Bisa juga dinas pendidikan. Kita arahkan, misalnya di maunya apa, ada. Oh ya, luar biasa sudah siap. Sudah sangat memang siap. Ini istilahnya apa ya? Kita berkolaborasi dalam mendesain budaya ini kan kerja kolaborasi ini kita desain bahwa sekolah itu tidak boleh lagi dalam konteks diam-diam saja. Diam-diam. Tapi kita sekolah ini menjual artinya kita istilahnya apa ya? Harus punya branding masing-masing. Sehingga ada identik. Oh ya, kalau mau ini tarian ini sana, kalau mau tarian ini sana, atau ada apapun ya. Jadi kita sudah memberikan keluasan kepada kepala sekolah untuk menciptakan sekolah itu menjadi sekolah yang memang memiliki nuansa kebudayaan yang dibangun secara baik di dalamnya untuk diekspos. Untuk diekspos oleh mereka dalam berbagai event. Juga kita terus melakukan semacam kompetisi. Karena kita tidak hanya sekedar memberi ruang untuk mereka mengembangkan, tapi juga endingnya ada, yaitu kita lombakan dan lain-lain berkaitan itu. Berarti ada apresiasi yang diberikan kepada sekolah-sekolah dengan etnis budaya yang sudah ditentukan dan mereka mengembangkan itu lebih jauh lagi. Dan memang kalau kita melihat di materi ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu ada salah satu temanya adalah budaya. Ini yang sesuai dengan tema Hari Pendidikan 2 Mei tahun 2024, yaitu bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Nah ini tema yang menarik, olehnya itu hari ini kita ingin mendapat satu gambaran prospek kaitan dengan prospek dan progres budaya ini ke depannya seperti apa. Apakah kita dalam hal budaya ini perlu secara masif kita kembangkan di sekolah-sekolah, tadi sudah disampaikan. Nah salah satu yang mungkin mulai pudar itu kaitan dengan tutur adat. Nah ini tutur adat, apakah di sekolah-sekolah juga diberikan muatan seperti itu atau gimana? Mungkin kita ingin dapat gambaran sedikit. Tutur adat ini memang ada sedikit mungkin kendala. Karena berkaitan, kita pernah diskusi dengan beberapa tokoh atau penutur itu, memang katanya turun temurun. Jadi prosesnya itu turun temurun. Entah bentuknya bagaimana kita tak tahu, karena ini versi adatnya. Versi adatnya. Jadi tetapi untuk tutur itu kita pernah lakukan. Malah kita pernah lombakan. Lombakan, kita memberi ruang kepada sekolah untuk melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan tutur adat dengan materi yang sudah ditentukan. Jadi mereka akan anak-anak itu, ini kelas anak-anak ya, kelas sekolah. Anak-anak, Jadi anak-anak itu melakukan sesuai dengan arahan dan instruktur yang memang sudah profesional untuk membantu. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu dan kita udah lomba. Bahkan kita mencoba untuk tutur adat itu dalam bahasa asing. Oh, dalam bahasa asing, luar biasa. Bahasa asing logatnya Timur, banyak gitu. Jadi lombakan gitu. Natoni begitu Natoni tapi ada dua bahasa. Ada dua bahasa. Versi. Logatnya berbahasa Inggris, tapi logatnya logat Timur. Logat Timur, luar biasa ini. Nah itu kita penjemputan kalau tamu-tamu luar negeri. Nah itu kita pakai mereka. Sudah sekolah-sekolahnya sudah ada itu. Beberapa sekolah yang memang sampai dengan saat ini terus kembangkan itu, karena program wajib berbahasa Inggris di sekolah itu juga kita sudah jalan, dan alhamdulillah jadi kita
setiap event-event budaya yang sifatnya bisa kita sisipkan, yang kontekstualnya tidak merubah, tetapi memang hanya untuk kreativitasnya itu ada. Bahwa ada penterjemah itu oke, ya. tapi kita langsung kepada anak-anak gitu. Anak-anak berbahasa Inggris dengan fasih dan menuturkannya gitu. Menuturkan. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada harapan yang ingin disampaikan kaitan dengan Hari Pendidikan Nasional buat seluruh siswa di Kota Kupang, khususnya di sekolah yang kurang lebih 580 sekolah dalam naungan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Ya, tentu sebagai orang Dinas Pendidikan punya harapan ya. Harapannya yang pertama tentu kita ingin terus bagaimana pendidikan di kota ini bisa dinikmati oleh semua. Oleh semua dengan kualitas-kualitas yang memang kita harapkan gitu. Bahwa kita bisa berkompetisi, karena saya sangat yakin dan percaya bahwa putra-putra terbaik kita khususnya di kalangan pelajar ini kan punya potensi yang sangat luar biasa. Punya sesuatu yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita selaku di Dinas Pendidikan bersama dengan teman-teman guru yang profesional tentu untuk terus bekerja mencari solusi-solusi kreativitas baru supaya anak-anak ini betul-betul mendapatkan pendidikan itu secara utuh, baik, hasilnya juga baik. Nah itu mungkin harapan. Saran saya kepada teman-teman khususnya guru, tetap menjadi guru yang profesional, karena sekarang sudah banyak guru penggerak, calon-calon pemimpin pembelajaran masa depan. Bahkan mereka ini bisa salah satu tiketnya guru penggerak itu kan bisa jadi kepala sekolah poin pertama. Nah memang saya sering punya harapan kepada teman-teman guru tidak apatis gitu, yang muda-muda itu, artinya terus belajar, terus melihat perkembangan dunia pendidikan baik secara nasional internasional, karena pendidikan ini menjadi sesuatu yang wajib buat kita, apalagi kita guru gitu. Guru itu kan orang pintar, digugu dan ditiru. Nah itu oleh karena kalau harus selalu punya motivasi tinggi, terlepas dari unsur bahwa kalau jadi guru penggerak itu akan jadi kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, itu bagian kedua menurut saya. Itu bagian dari impas dari sebuah proses. Betul. Nah, kalau kita dianggap memang layak dan kita sudah punya tiket, kenapa tidak gitu kan? Nah kita udah siap gitu. Tetapi memang di guru di Kota Kupang ini, kalau khusus SMP ada beberapa guru yang menurut saya sangat-sangat luar biasa yang sangat luar biasa dalam hal bagaimana terus berinovasi gitu. Berinovasi, mudah-mudahan bukan hanya 1-2 harapan saya, tetapi terus berkembang. Mungkin gitu. Baik, terima kasih, luar biasa banyak hal yang sudah disampaikan. Jadi guru terus update, terus berinovasi, jangan berhenti belajar. Terus bergerak untuk membangun Nusa terindah toleransi NTT, khususnya di Kota Kupang. Nah, untuk apresiasi kepada guru, kira-kira ada di hari ini yang diberikan kepada guru-guru yang mungkin berinovasi dalam hal pendidikan, inovasi-inovasi. Kita sedikit dapat gambaran. Untuk di dalam berkaitan dengan hari ulang tahun ini, memang untuk sekarang mungkin sekarang kita memang belum memberi semacam reward kepada teman-teman guru yang berprestasi, tetapi mungkin nanti ada momen-momen lain yang terus dipikirkan oleh dinas, terus menjadi agenda itu, karena biar bagaimana kepala dinas sangat-sangat punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap guru. Jadi pelayanan yang berkaitan dengan guru itu menjadi prioritas utama. Nah untuk sekarang karena kita masih dalam posisi penganggaran dan lain-lain belum mencukupi ke sana, tapi kita ambil prioritas kepada siswa-siswa yang berprestasi. Nah reward yang mungkin yang bagi anak-anak yang sudah mendapatkan predikat baik dalam sebuah level apapun yang dia raih, baik nasional daerah, itu ada di Kota Kupang itu. Khususnya SD misalnya ada juara apa, yang penting diikuti dengan dokumen yang benar,
ya kita memberi reward kepada mereka dalam hal kesempatan untuk berbagai hal. Luar biasa. Ya. Jadi apresiasi akan ada juga untuk tetap. baik siswa maupun guru. Tapi progres guru jangan berhenti belajar, harus terus belajar dan mengupdate ilmu pengetahuan. Ya, benar sekali. Saya mengutip apa yang dikemukakan oleh Che Guevara, guru itu harus long reform, harus punya kekuatan untuk merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baik, demikian sahabat Nun podcast kita pada hari ini bertepatan di tanggal 2 Mei tahun 2024, Hari Pendidikan Nasional. Dengan tema secara nasional yaitu bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar. Lanjutkan merdeka belajar. Baik, terima kasih. Untuk diketahui juga Pak Dr. Andus Ambo MSI selaku Sekretaris Dinas juga sebagai Wakil Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur. Ya, luar biasa sudah hadir di studio. Kami ucapkan terima kasih banyak dalam segala aktivitas beliau, kesibukan beliau sudah sempatkan untuk hadir. Kita tutup podcast pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan terus bergerak, lanjutkan merdeka belajar. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة ترغب وتنشط